You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah kami. Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam kesedihan kami ketika Tuhan memanggil hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasihi, Yohanes Kurnianto, Kak Jo yang kami sangat kasihi, seorang suami, ayah, anak mantu, kakak bagi kami sekalian, yang mungkin di dalam kenyataan kami sebagai manusia yang sangat terbatas mengerti, sulit bagi kami untuk menerima realita ini. Tetapi dalam hidup beriman kami bersyukur karena kami punya Allah yang kepadanya kami boleh datang dan berseru. Di dalam kesedihan yang mendalam, kami percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami. Dan satu hal yang kami juga yakini, bahwa Kak Jo saat ini berada bersama dengan Tuhan, pemilik hidupnya, kekasih jiwanya. Karena itu Tuhan, teruslah kami mohon di dalam anugerah-Mu menguatkan seluruh keluarga di Bulak Rantai secara khusus, untuk Kak Ulke, untuk anak-anak Theo, Uca, juga untuk Tante Trey, untuk Kak Keti. Tuhan, di dalam kehilangan yang begitu dalam yang mereka rasakan, biarlah mereka menikmati Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Penghiburan manusia sungguh terbatas, kata-kata kami sungguh terbatas. Tetapi kami berharap kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami akan membuka firman-Mu, firman yang adalah perkataan Allah sendiri yang kami rindukan malam hari ini, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami semua. Dan kami semua, seluruh keluarga yang berkumpul malam ini, menjadi saksi bahwa Tuhan Engkau baik di dalam segala hal yang Kau lakukan. Dan kami belajar percaya akan kebaikan-Mu dan berserah kepada kedaulatan-Mu. Kami akan membuka firman-Mu, bukalah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam bagi seluruh keluarga yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kata-kata kita sangat terbatas untuk mengungkapkan rasa duka yang kita rasakan. Sekali lagi kepada Kak Ulke, anak-anak, untuk Theo, Uca, dan juga Tante Trey, Kak Keti, keluarga di Bulak Rantai, dan tentunya kita semua yang waktu mendengar berita kedukaan ini semuanya terkejut. Tapi satu sisi bahwa kita melihat tidak ada hal yang terjadi di luar kontrol dan kehendak Allah. Hidup beriman kita membuat kita bisa melihat melampaui realita yang kita alami. Realita yang kita alami adalah kepergian, meninggalnya orang yang sangat kita kasihi. Tetapi iman kita juga mengingatkan kita akan realita kehidupannya yang sudah bersama Allah. Dan itu adalah satu kelegaan, sukacita kekal. Sehingga di satu sisi kita tentunya berduka, kita menangis. Tapi di sisi lain biarlah dalam iman kita boleh berkata, Tuhan, kami percaya bahwa Kak Jo sudah bersama dengan Tuhan. Iman kita inilah yang membuat kita bisa melihat
melampaui situasi yang kita sedang hadapi. Di dalam Injil Yohanes bahkan dikatakan bahwa bagi mereka ada kebangkitan, bagi mereka yang percaya. Mereka mengalami kehidupan meskipun sudah meninggal. Karena itulah kita malam hari ini sebagai keluarga besar bersama-sama merindukan Tuhan sendiri yang menghibur kita melalui kebenaran firman-Nya. Tuhan yang menghibur keluarga, Kak Ulke, Theo, Uca, Tante Trey, Kak Keti secara khusus, dan kita semua yang hari ini kembali boleh berserah kepada Tuhan. Karena seperti pujian yang kita nyanyikan barusan, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada yang sudah selesai kesempatan itu. Selesailah sudah dan telah kembali kepada Tuhan. Tetapi juga bagi kita yang masih diizinkan boleh menikmati kehidupan, itu berarti kita pun diminta untuk boleh melayani Tuhan dan memuliakan namanya. Keyakinan kita sebagai orang beriman, kita tahu di mana saat ini Kak Jo. Dia bersama dengan Tuhan, dan itulah yang memberikan kita juga terus pengharapan bahwa bukan dia yang akan datang kembali kepada kita, tapi kitalah yang satu waktu kelak dalam hidup beriman kita akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan, dengan orang-orang yang kita kasihi. Kehilangan beberapa bulan yang lalu Opa yang kita kasihi juga, Om Hengki, dan kemudian apa yang terjadi juga dengan kepergian Kak Jo tentu menjadi duka yang mendalam buat kita semua. Tapi malam hari ini saya rindu hanya membacakan kembali apa yang Tuhan sendiri janjikan, bahwa Dia adalah gembala kita. Sehingga di dalam seluruh kepedihan yang kita alami, biarlah iman kita boleh melihat kepada Tuhan, gembala agung hidup kita. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur yang begitu terkenal ini dituliskan oleh Daud. Daud yang pernah menjadi gembala. Daud yang tahu betul apa artinya menjadi gembala. Daud yang memposisikan dirinya di dalam Mazmur ini bukan sebagai gembala tetapi sebagai domba. Dan mengakui bahwa Tuhan adalah gembalaku. Gembala adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kehidupan dombanya. Gembala yang baik akan bertanggung jawab untuk makanan, padang rumput yang hijau. Gembala yang baik akan bertanggung jawab untuk air, kehidupan. Gembala yang baik akan bertanggung jawab untuk ketenangan jiwa. Ia menyegarkan jiwaku. Gembala yang baik akan bertanggung jawab menunjukkan jalan yang benar.
Dan keyakinan Daud ini, sekali lagi dia nyatakan, bukan pada dirinya yang pernah jadi gembala. Tapi keyakinan Daud dia sampaikan di tengah-tengah kesadaran bahwa Tuhanlah gembala agung kehidupannya. Kiranya di tengah-tengah duka cita yang kita alami, penghiburan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Bagi Kak Ulke, bagi anak-anak Theo, Lukas, bagi Tante Trey, Kak Ketty, bahwa Tuhan terus akan bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Tuhanlah yang akan menyediakan semua yang dibutuhkan pada waktunya dengan caranya. Tuhan yang akan memberikan makanan, minuman. Tuhan yang akan melegakan jiwa yang terhimpit. Tuhan yang juga akan menuntun di jalan yang benar. Tentu kehilangan akan membuat kita mengalami banyak hal yang tadinya ketika ada Kak Jo, itu diurus oleh Kak Jo yang bertanggung jawab. Tetapi sekali lagi, di tengah-tengah apa yang kita rasakan dan alami, ingatlah bahwa Tuhanlah gembala yang bertanggung jawab atas hidup setiap kita, anak-anaknya. Bagi kita semua keluarga besar juga kita diingatkan bahwa tidak ada gembala yang lain yang lebih pantas menjadi gembala selain Dia yang telah menyerahkan bahkan nyawanya untuk domba-dombanya, yaitu Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Selanjutnya diingatkan kepada kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Engkau besertaku itu berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak hanya bertanggung jawab lalu pergi, tetapi janjinya menyertai. Dan menarik sekali ayat ini tidak bicara menyertai hanya di waktu tenang. Bahkan di dalam lembah kekelaman. Hidup itu rangkaian sukacita dan duka cita. Bukan berarti kalau kita hari ini mengalami duka cita, maka kita tidak akan mengalami duka cita lagi seumur hidup. Ada lembah-lembah kekelaman yang mungkin akan membuat kita sekali lagi meneteskan air mata. Tetapi ingatlah apa yang Tuhan janjikan malam hari ini, bahwa Dia beserta dengan kita. Hidup yang mungkin akan membuat kita meneteskan air mata kembali. Bukanlah hidup untuk disesali, tetapi hidup untuk kita bangkit dan kembali meyakini penyertaan Allah. Dan terus berjalan sampai nanti kita tiba di Yerusalem baru, rumah Allah yang kekal yang Dia sediakan bagi kita. Karena itu di akhir dari Mazmur ini juga gambaran kehidupan yang dilindungi, yang dicukupkan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Di dalam terjemahan yang lain digunakan kata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengejar aku. Kalau orang-orang dalam dunia ini mengejar kebajikan, mengejar kemurahan, tapi bagi kita anak-anaknya dijanjikan kebajikan dan kemurahan yang akan mengejar kita seumur hidup. Dan karena itulah kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur yang indah ini, biarlah sekali lagi kita yakini, inilah firman Tuhan yang malam hari ini kembali menguatkan kita, kembali menghiburkan kita bahwa Tuhan yang paling bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan kita.
Dan Tuhan yang bertanggung jawab itu juga berjanji setia menyertai. Kak Jo telah bersama dengan Tuhan, tugasnya sudah selesai, tanggung jawabnya sudah selesai, penyertaannya bagi keluarga, secara khusus bagi istri Kak Ulke, bagi anak-anak yang tentunya sangat dia kasihi, buat Theo, buat Uca, buat Tante Trey, buat Kak Keti. Tetapi ketika Kak Jo dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan, dalam waktu menyertai keluarga yang Tuhan berikan, Tuhan katakan sudah selesai. Maka ingatlah terus bahwa Gembala Agung tetap setia dan bertanggung jawab. Dia akan menyediakan semua yang dibutuhkan pada waktunya dengan caranya. Dan dia berjanji menyertai, dan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah. Banyak kenangan yang kita sudah lewati dengan Kak Jo. Dan kiranya kenangan itu terus hidup. Dan bagi Kak Ulke, juga bagi anak-anak, khususnya Theo, Uca, biarlah kalian meneruskan apa yang menjadi kenangan yang indah. Harapan-harapan yang pernah disampaikan Dedi sama kalian, apa yang menjadi doanya, mimpinya, cita-citanya buat keluarga, kalian teruskan, kalian hidupi itu. Dan buat kita semua yang mengenang Jo dalam kerinduan untuk boleh terus menghidupi semangatnya, keceriaannya, apa yang sudah dia bagikan selama ini yang kita pernah nikmati dalam interaksi. Biarlah juga itu hidup di dalam semangat kita semua. Dan kiranya bagi kita sekalian yang juga saat ini mungkin begitu banyak ketakutan, begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak kekecewaan. Buat seluruh keluarga besar, marilah kita datang sekali lagi malam hari ini kepada Sang Gembala Agung, pemilik hidup kita. Ingatlah dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dan ingatlah penyertaannya sempurna. Kiranya firman Tuhan malam hari ini yang menjadi penghiburan buat kita semua, secara khusus buat Kak Ulke, buat Theo, buat Uca, buat Tante Trey, buat Kak Keti, keluarga secara khusus di Bulak Rantai. Mari kita menyerahkan dan menutup ibadah ini di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami datang di dalam kesedihan tetapi juga dengan pengharapan bahwa apa yang terjadi atas kehidupan kami ketika Engkau memanggil pulang suami, ayah yang kami kasihi, suami dari Kak Ulke, Kak Jo, ayah dari Theo dan Uca, menantu dari Tante Trey, kakak ipar dari Kak Keti, dan saudara kami, Kak Jo. Itu semua membuat kami menyadari bahwa sungguh Tuhan, Engkaulah Allah pemilik kehidupan. Dalam kesedihan kami pun percaya bahwa Kak Jo bersama dengan Tuhan, dan itu yang memberikan kepada kami ketenangan. Karena kami tahu di mana dia saat ini, bersama dengan Tuhan pemilik hidupnya. Teruslah menyertai keluarga, anak-anak di dalam mengejar meraih cita-cita mereka yang tentunya juga adalah mimpi, harapan, doa, cita-cita dari Kak Jo bagi keluarga, bagi anak-anak. Dan secara khusus kami berdoa biarlah keyakinan bahwa Tuhan Gembala Agung itu yang dialami dengan nyata dalam perjalanan kehidupan ke depan. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga,
anak-anak Tuhan yang menyertai keluarga, dan semua kami yang berduka. Kami pun berdoa kiranya kehidupan kami ya Tuhan menjadi kehidupan yang terus-menerus diserahkan kepada Tuhan. Kehidupan yang terus mencari Tuhan seumur hidup kami. Dan kehidupan yang mensyukuri apa yang sudah Tuhan nyatakan, dan seperti pujian kami tadi, bahwa kami mau jadikan hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, membawa Injil kerajaan-Mu. Terima kasih kami boleh bersama-sama berdoa, mendengarkan firman-Mu, dikuatkan lewat setiap firman dan pujian, dan kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan malam hari ini kami menutup seluruh rangkaian penghiburan kami dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Bukan sepatah dua patah kata untuk almarhum Kak Jo, bagi keluarga